Fobia, serius. Ya nggak apa-apa lagi. Tetap semangat, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Feni Maya Lestari. Saya pendamping akreditasi Pokja UKP untuk akreditasi Puskesmas. Teman-teman, uh, terus berusaha ya, meskipun sulit karena tujuan kita adalah kembali untuk meningkatkan mutu layanan, bukan sekedar uh, dokumen siapa yang paling bagus, dokumen siapa yang paling lengkap. Sebenarnya kepuasan masyarakatlah yang kita harapkan bisa kita penuhi, bisa kita dapatkan apresiasinya dari masyarakat. Kemudian kita perlu juga menguasai kunci-kunci akreditasi untuk mengambil hati masyarakat sebagai pelanggan layanan puskesmas kita, yang otomatis nantinya kalau kita sudah terbiasa dengan mengambil hati pelanggan, kita juga pasti akan bisa mengambil hati para surveyor. Oke. Ibaratnya pesawat lagi take off, lepas landas, kesan pertama harus mengesankan. Harus lancar ketika bertemu surveyor. Anggaplah surveyor itu adalah pelanggan kita. Oke, kunci-kuncinya apa saja? Pertama, teman-teman, di pintu masuk sebelum ke loket pendaftaran, mohon bisa disediakan front office. Jadi disediakan petugas yang berada di pintu masuk puskesmas. Apa sih tugasnya selain untuk menyambut dengan keramahan? Jadi tidak perlu dengan memakai baju jas yang rapi atau blazer atau baju adat, kadang-kadang ya ada yang seperti itu ketika surveyor datang. Ingat bahwa kita sedang dalam menunjukkan betapa kita itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bukan kepada surveyor. Jadi tunjukkanlah keramahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Tugas dari front office adalah melaksanakan screening visual ketika pasien datang, disambut, kemudian dilihat apakah pasien ini ada tanda kegawat daruratan. Bila ada, maka dipersilakan untuk masuk UGD, diantar masuk ke UGD. Kemudian di sini ada pemilahan. Jadi screening visual ini adalah pemilahan atau penapisan apakah pasien masuk UGD ataukah pasien mengantri di loket pendaftaran rawat jalan sebagai pasien dengan kondisi stabil ataukah dengan pasien berkebutuhan khusus. Jadi ini tugas dari front office. Jadi menentukan bila memang pasien tersebut berkebutuhan khusus seperti lansia, kemudian ibu hamil, anak-anak yang datang tanpa orang tua, dan para disabilitas, maka beliau-beliau ini diarahkan untuk mengantri di loket yang berkebutuhan khusus. Demikian juga untuk beliau-beliau yang memiliki resiko jatuh. Petugas front office ini tidak perlu nakes, namun seseorang yang telah dilatih untuk bisa melihat kondisi seseorang atau pasien yang datang, apakah gawat, ataukah stabil, ataukah berkebutuhan khusus. Ya, dari awal kita selalu berpatokan bahwa kenapa puskesmas itu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuannya tidak lain adalah bukan sekedar untuk kepuasan, namun juga untuk keselamatan pasien. Sekali lagi teman-teman perlu refresh untuk semua tenaga kesehatan di puskesmas setiap unitnya, agar 6 sasaran keselamatan pasien ini menginternal di dalam diri masing-masing dan setiap hari dilaksanakan ya. Jadi 6 indikator sasaran keselamatan pasien masing-masing kita buatkan per unit. Jadi UGD apa saja yang harus dilakukan yang berkaitan dengan SKP tadi, loket, poli umum, poli KIA, poli gigi, dan selanjutnya juga kita buatkan ya tabel masing-masing indikator dari sasaran keselamatan pasien berupa checklist atau daftar tiliknya. Apa sih gunanya daftar tilik? Daftar tilik ini atau checklist tujuannya adalah menjadi pengingat bagi para pelaksana yang pertama ya, dan menjadi sarana monitoring untuk para PJ atau koordinator di ranah UKP. Yang selanjutnya, sekali lagi ya sama dengan bahasa
kebutuhan pasien itu selalu dipenuhi oleh kita para pemberi layanan klinis, di mana setiap kita membuat perencanaan asuhan, pasien selalu dilibatkan, mengingat hak dan kewajiban pasien yang tercantum dalam general consent. Jadi general consent atau persetujuan umum senantiasa kita sampaikan kepada pasien, dan bila ada tindakan kita buatkan informed consent. Kunci selanjutnya yaitu kembali ya tadi bahwa pasien dengan berkebutuhan khusus bukan hanya di loket pendaftaran, tapi untuk kita semua di setiap unit layanan harus kita perhatikan kebutuhan lansia, disabilitas, bumil, dan anak-anak. Jadi dengan kesulitan-kesulitan mereka, maka mereka kita prioritaskan. Selanjutnya, kunci yang berkenaan dengan poin khusus untuk mengambil hati surveyor dan masyarakat pada umumnya sebagai pelanggan berkenaan dengan kompetensi. Jadi pastikan teman-teman dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang lainnya dapat merefresh, mengupgrade kompetensinya karena panduan praktik klinis selalu terupdate dalam jangka waktu tertentu. Berkenaan dengan kompetensi juga, apabila ada keterbatasan jumlah tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka dilakukan pelimpahan wewenang. Jadi di sini kita sudah, teman-teman sudah pernah membaca tentang pelimpahan wewenang delegatif dan mandatori. Oke, bentuk pelimpahan wewenang tersebut harus dapat dibuktikan secara tertulis. Contohnya adalah apabila perawat atau bidan konsul on call kepada dokter, maka konsultan tersebut tertulis dalam form SBAR, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Kemudian, dokter adalah petugas layanan klinis yang berwenang untuk mendiagnosa penyakit pasien dan memberikan terapi. Itu artinya untuk diagnosa dan terapi serta penulisan resep hanya boleh dilakukan oleh dokter. Apabila memang dokter tidak ada, maka pelimpahan wewenang tercatat di rekam medis. Teman-teman bisa menggunakan stempel, kemudian resep ini bila tidak ditulis oleh dokter maka tertulis sebagai nota obat, dapat dengan membuat lembar nota obat atau menggunakan stempel. Ini adalah contoh form SBAR. Ya, untuk pelimpahan wewenang sendiri kaitannya dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi layanan klinis. Ini penting sekali teman-teman, nanti akan dinilai betul-betul oleh surveyor karena di situ diminta bahwa pemberian asuhan klinis itu harus melibatkan tim. Jadi tidak dokter sendiri, tidak perawat sendiri atau bidannya sendiri. Jadi sebuah tim ya, ada nutrisionis juga, ada petugas laboratorium juga, bahkan petugas sanitarian. Ini contohnya ya untuk bentuk komunikasi dan koordinasi dari rawat jalan ke rawat inap ini menggunakan rujuk internal. Bisa juga dari poli umum ke poli gigi mungkin, atau poli umum ke poli gizi, itu menggunakan form rujuk internal. Kemudian dari rawat inap ke rawat jalan, jadi pasien pulang dari rawat inap itu harus kontrol ke rawat jalan, di sini menggunakan discharge planning dan surat kontrol. Kemudian antar unit rawat jalan ya, tadi contohnya dari poli umum ke poli gizi menggunakan rujuk internal. Kemudian dari bidan atau perawat ke dokter pemberi penanggung jawab layanan itu menggunakan form SBAR. Kemudian lintas program misalkan untuk pasien diare ini akan diinspeksi sanitasi oleh petugas sanitarian atau kesehatan lingkungan. Kemudian dari FKTP dari puskesmas ke sarana rujukan ke rumah sakit menggunakan form rujukan, atau untuk pasien JKN KIS menggunakan PICARE, dan dari sarana rujukan nanti kita mintakan rujuk baliknya yang kita tindak lanjuti dengan pencatatan rekam medis di puskesmas. Baiklah, poin selanjutnya atau kunci yang bisa kita
bisa kita approve, bisa kita improve maksudnya, yaitu dengan memperbaiki medical record atau rekam medis. Teman-teman, mungkin banyak rekam medis rawat jalan yang masih belum bagus, maka kita bisa mendandani ya, sesuai dengan isi rekam medis yang tertuang di pedoman rekam medis. Ini ya isi rekam medis rawat jalan seperti ini. Jadi saya berikan contohnya untuk ke puskesmas saya sudah mulai berbenah, lebih mempercantik lagi. Yang tadinya belum punya cover, jadi kita beri cover karena rekam medis sifatnya rahasia, berarti harus ada tulisan rahasia. Kemudian ada form general consent. Form general consent seperti di rekam medis rawat inap ya. Kemudian ada inform consent untuk tindakan, karena saya juga melayani poli akupunktur, maka sehari-harinya saya juga berkenaan dengan form inform consent ini. Dan kebanyakan rawat jalan juga belum punya pengkajian awal. Jadi teman-teman puskesmas bisa mengadakan dengan fotokopi ya untuk form pengkajian awal yang sederhana dan lembar soap yang bisa dilengkapi. Berikutnya ini untuk bisa mengambil hati surveyor, teman-teman juga mempercantik notulen. Oke, bagaimana dengan notulen teman-teman? Yang saya lihat sebelumnya teman-teman menuliskan notulen isinya adalah kegiatan sehari-hari seperti pelayanan di UGD, pelayanan visitor rawat inap, pelayanan pemeriksaan di poli umum. Teman-teman, please yuk kita perbaiki notulen kita. Notulen itu adalah isinya bentuk dari komunikasi dan koordinasi juga. Jadi seperti ketika kita mengikuti rapat unit kerja untuk UKP, mini lokakarya, kemudian rapat di dinas kesehatan, dan bentuk-bentuk pertemuan komunikasi koordinasi yang mengkaitkan satu sama lain, itu kita catat sebagai notulen. Jadi bukan sekedar kegiatan sehari-hari kita. Apa sih gunanya notulen? Jadi notulen ini ketika suatu hari ada sesuatu yang menimbulkan konflik, menimbulkan perdebatan tentang sesuatu kebijakan, maka kita buka lagi hasil komunikasi dan koordinasi di beberapa hasil sebelumnya yang tercatat di notulen ini. Ini kesepakatannya, kita sepakat untuk menindaklanjuti dengan seperti ini. Jadi ada bukti berupa notulen, ada undangan daftar hadir, itu menjadi bukti pertemuan bahwa telah disepakati di rapat tersebut untuk suatu kebijakan. Itulah gunanya notulen. Yang selanjutnya penataan dokumen. Teman-teman, ini seringkali ya saya sampaikan, tolong teman-teman menata dokumennya bukan sekedar per EP. Kalau dulu di bab 7 itu EP pertama kita langsung bertemu SOP pendaftaran, sehingga teman-teman meletakkan di outner yang pertama kali terlihat adalah SOP pendaftaran. Padahal di setiap sistem seharusnya munculkan pertama kali adalah kebijakan. Setelah kebijakan ada pedoman, kemudian ada rencana kerja, barulah kemudian ada SOP untuk pelaksanaan. Kemudian dilaksanakan, ada bukti kegiatannya, kemudian dimonitoring dengan checklistnya dianalisa dan ditindaklanjuti. Bila teman-teman berhasil menata dokumen seperti ini dan lengkap, insya Allah hasilnya adalah paripurna. Oke, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ya. Ini contohnya untuk penataan dokumen di pendaftaran. Jadi dimulai dengan SK tentang proses pendaftaran, lanjut dengan pedoman pendaftaran, kemudian rencana kerja petugas pendaftaran, SOP pendaftaran, bukti kegiatan, kemudian dimonitor dengan daftar tilik untuk kepatuhan prosedur pendaftaran, kemudian dianalisa hasil monitoringnya dan di RTL dari hasil analisa tersebut. Oke, teman-teman, kembali pada tujuan akreditasi, kita bukan sekedar lomba dokumen, tapi bagaimana pelanggan kita menjadi puas, pasien selamat, dan masyarakat sehat. Insya Allah tetap semangat, barakallah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang membutuhkan dokumen, contoh-contoh dokumen regulasi terutama ya, SK, SOP, dan pedoman, boleh email saya di akreditasi pkmveni@gmail.com.